1, 2, 3, and 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan menerangkan tentang praktikum 6A, yaitu yang berjudul pemrograman sel. Pada dasarnya, kami akan mempraktekkan suatu sistem operasi Linux yang dalam pengolahannya adalah pemrograman sel. Langsung saja kami praktekkan. Saya di sini menggunakan Oracle Virtual Machine VirtualBox. Ini adalah tampilan VirtualBox-nya. Langsung saja start. Login, masukkan password. Di sini saya menggunakan Linux Ubuntu Desktop versi 10. Langsung saja buka terminal seperti ini. Di sini adapun pengertiannya dari pemrograman sel. Pemrograman yaitu sebenarnya adalah memasukkan sebuah perintah program yang berbentuk sel. Sedangkan sel sendiri yaitu program yang menunggu instruksi dari pemakai, memeriksa sintak dari instruksi yang diberikan, kemudian mengeksekusi perintah tersebut. Yaitu di sini kita akan membuat sebuah program pemrograman sel, yang sedangkan sel itu sendiri adalah sintak command eksekutif, menunggu instruksi dari pemakai. Sebelum saya mempraktekannya, adapun percobaan-percobaan dan teori-teori dasarnya. Untuk teori dasarnya, ada shell script dibuat dengan editor teks ASCII editor. Adapun juga variabel shell adalah variabel yang dapat mempunyai nilai berupa nilai string. Membaca keyboard, nilai variabel dapat diisi melalui keyboard atau stdin dengan instruksi read, yaitu kita memasukkan sebuah perintah dari keyboard dan akan masuk ke dalam layar dan akan menjalankannya. Selanjutnya yaitu parameter. Sebuah program sel dapat mempunyai parameter sebanyak 9 buah. Selanjutnya status exit. Setiap program setelah selesai dieksekusi akan memberikan informasi melalui variabel spesial, seperti halnya tanda $, seperti ini, dan ada tanda tanyanya. Konstruksi if nanti akan saya jelaskan pada pemraktekannya. Dan untuk yang terakhir yaitu konstruksi if then else. Ini pun juga adalah tanpa adanya praktek kita tidak akan tahu. Perlu adanya praktek di sini. Langsung saja saya akan mempraktekannya pada percobaan 1. Pada percobaan 1, di sini kami akan memberikan program yaitu dengan menggunakan editor V. Sebagai berikut yang telah kami lakukan, yaitu isi dari editor V program pertama tadi ya ini sebagai berikut. Kemudian untuk menyimpannya kita tinggal klik tombol escape, kemudian klik titik 2, lalu kemudian tambahkan wg yaitu write quit untuk menyimpan dan keluar. Kemudian akan ditampilkan dengan perintah tersebut. Namun pada editor V yang telah saya masukkan tadi, program sel yang telah saya masukkan tadi itu hanyalah sebuah contoh. Mungkin kalau saya tekan enter ini tidak akan muncul. Nah, seperti ini. Kemudian saya akan menuliskan perintah selanjutnya yaitu chmod. Tidak akan tampil. Adapun juga
Lanjut, masuk ke dalam percobaan kedua. Percobaan kedua yaitu menggunakan variabel pada sel interaktif. Untuk VPT yaitu memanggil sebuah poltek. Echo adalah memanggil sebuah VPT, yaitu VPT sendiri adalah poltek. Seperti ini berikut. Kemudian saya akan melanjutkan VPT 2 yang berisikan poltek elektronika. Akan terdapat pesan error. Kenapa? Karena di sini tidak terdapat tanda petik 2 yang mengakibatkan perintah tersebut tidak terpanggil. Seperti berikut. Jika echo memanggil VPT 2 akan memanggil poltek elektronika. Jika tidak memakai tanda petik 2 tidak akan memanggil poltek elektronika. Langsung saja saya akan membuat program yaitu yang berisikan variabel dari VPT tadi. Sebagai berikut. Ini adalah variabel-variabel yang terdapat pada VPT atau V1, V2. Saya di sini menamakan dengan V1 untuk poltek, V2 untuk titik 2, V3 yaitu untuk elektronika. Saya mengingatkan yaitu di sini harus ada tanda petik. Jika sudah, tekan escape. Titik 2 wiki untuk break and quit, simpan dan keluar. Untuk menampilkan program tersebut gunakan perintah ini. Program yang telah saya buat tadi pada editor V akan menampilkan seperti berikut. Langsung, ini adalah program dari yaitu variabel, yaitu percobaan kedua. Langsung saya akan melanjutkan pada percobaan ketiga. Pada percobaan ketiga yaitu tentang membaca keyboard. Seperti berikut. Misal, masukkan nama Anda Amir. Saya di sini memasukkan misal nama Amir. Dan saya akan menampilkan nama tersebut tanpa memasukkannya lagi dari keyboard. Bagi berikut. Langsung saya akan mencoba lagi dengan menggunakan editor V. Ya, ini saya akan membuat sebuah program dari editor V yang memasukkan nama Anda, alamat, dan kota. Dan nanti hasilnya adalah menampilkan sebuah nama, alamat, dan kota. Eksekusi program tersebut. Nama Anda, masukkan nama Anda Amir. Alamat tersebut Jalan Semangka. Dan di kota Surabaya. Hasilnya adalah Amir, Jalan Semangka 67 berada di Surabaya. Saya akan melanjutkan lagi. Klik nama. Saya akan memanggil kembali nama tersebut. Kemudian A sama dengan B
di sini untuk pemanggilan, kenapa pemanggilan C tidak dapat atau tidak bisa atau tidak ditemukan sebuah kata-kata atau sebuah tulisan? Karena di sini A sama dengan tidak ada tulisan dan B pun tidak ada tulisan. Maka dari itu untuk memanggil sebuah C di sini tidak bisa karena tidak ada tulisan sama sekali. Langsung di sini saya akan membuat variabel dapat disubstitusikan dengan hasil eksekusi dari sebuah instruksi. Hasil dari eksekusi tersebut akan masuk dengan nilai variabel dir. Saya akan membuat eksekusi dengan contoh sebagai berikut. Di sini adalah untuk menampilkan sebuah dir, sedangkan dir sendiri adalah PWD. Saya akan kembali membuat program shell. Sebagai berikut, ini adalah program shell yang ada di dalam program ketiga. Dan kemudian saya akan mengeksekusi atau memanggil dari program ketiga tersebut sebagai berikut, yaitu nama pengguna aktif adalah WAME, hari ini, tanggal, date, dan code cat C1 C10. Kemudian langsung saya akan melanjutkan pada percobaan keempat, yaitu parameter. Dalam percobaan keempat ini, yaitu parameter, saya akan membuat program, yaitu program baru lagi, program keempat. Program keempat adalah menggunakan nama program, parameter 1, parameter 2, dan parameter 3. Langsung eksekusi program tanpa parameter. Maksud dari parameter itu tadi adalah dengan menggunakan parameter nama, sebuah nama atau satu kata. Untuk pertama saya akan menggunakan eksekusi program dari keempat program shell tersebut tanpa parameter. Ya, ini nama program adalah base karena tidak ditemukan parameter. Parameter 1 pun tidak ada, parameter 2 dan 3 pun tidak ada. Saya akan memberikan parameter 1 dan 2 sebuah nama. Nah, sebagai berikut, saya menggunakan parameter 1 yaitu Amir Hasan. Akan terbaca pada parameter 1 di bawah adalah Amir, parameter 2 adalah Hasan. Jika saya menggunakan sebuah 4 parameter, yang dibaca adalah tetap yaitu 3 parameter pertama, yaitu Amir, Hasan, dan Badu. Kenapa Ali tidak terbaca? Karena Ali adalah parameter keempat. Jika saya masuk ke dalam editor V program shell keempat ini dan menambahkan parameter keempat, Ali akan muncul dalam parameter. Ini adalah program shell versi pertama. Saya akan menggunakan versi kedua. Ya, ini untuk program shell keempat versi kedua
saya menambahkan jumlah parameter yang diberikan. Mari kita coba. Pertama-tama kita menggunakan tanpa parameter. Jumlah parameter yang diberikan 0. Karena tanpa ada parameter, di sini jelas terjadi dan dijelaskan secara rinci. Saya akan menambahkan Amir Hasan pada jumlah parameter yang diberikan. Di sini terbaca adalah 4. Tetapi tetap untuk parameter yang berada di bawah ini adalah tetap 3. Lanjut untuk versi ketiganya. Untuk versi ketiganya, di bawah parameter 1, 2, dan 3 terdapat total parameter adalah dan PID proses sel ini. Langsung dicoba. Langsung menggunakan dengan 4 parameter. Di sini akan dijelaskan sebuah jumlah parameter yang diberikan adalah 4, yaitu 4 parameter, dan total parameter adalah Amir, Hasan, Badu, dan Ali. PID proses sel ini adalah 1352. Ini adalah sebuah parameter, yaitu program sel yang mengenai tentang parameter. Lanjut untuk percobaan kelima. Percobaan kelima yaitu tentang status exit. Di sini string tidak ditemukan, maka status exit adalah 1. Di sini grep menggunakan yaitu XYZ, dan saya akan menggunakan user saya. Apa yang akan dibaca? Oleh user ini yaitu sebagai berikut. Saya akan menampilkannya. Untuk grep saya, di status exit ini string diketemukan, maka status exit 0. Untuk XYZ ini kenapa? Karena ini bukan user dan tidak diketemukan. Kalau ini adalah sebuah user. Kalau saya ini adalah sebuah user, maka akan dijelaskan saya sebagai berikut. Dan saat ditampilkan string diketemukan, maka status exit adalah 0. Selanjutnya adalah percobaan ke-6 tentang konstruksi if. Instruksi ini yaitu tetap dengan exit status 0. Saya akan menggunakan pernyataan if, membandingkan exit status dengan 0. Bila sama, maka blok program masuk ke dalam blok then v.
ya ini adalah pernyataan dari if. Ya, ini adalah sebuah percobaan ke-6, yaitu yang berupa konstruksi if. Selanjutnya yaitu konstruksi if dan else. Percobaan terakhir yaitu saya akan membuat shell script lagi, program shell kelima. Dari program shell kelima ini, program akan memberikan konfirmasi apakah nama dan user sedang aktif atau tidak. Maka dari itu saya akan menggunakan pernyataan if, konstruksi if dan else. Saya akan memanggil program tersebut. Akan muncul berikan nama pemakai. Saya akan memberikan nama pemakai yaitu user saya yang bernama saya, yaitu saya sedang aktif, karena user yang saya pakai yaitu telah aktif. Jika saya menggunakan nama lain, misal student os bagi berikut, student os tidak aktif karena student os itu bukan user. Maka dari itu di sini akan didefinisikan kalau jika bukan user tidak akan diberi pengertian atau definisi yaitu tidak aktif. Jika user akan didefinisikan sedang aktif. Mungkin dari praktikum yang kami lakukan ada beberapa kesalahan ketika mengeksekusi perintah. Mungkin hanya itu saja video tutorial yang bisa kami berikan. Semoga video tutorial kami ini bisa bermanfaat bagi semuanya. Apabila ada kesalahan pada saat kami mempraktekkan program di dalam video tutorial ini, mohon maklum jika ada salah-salah kata. Juga saya mohon maklum. Sekian video tutorial dari kami. Apabila ada kesalahan, maka mohon maaf dan mohon maklum. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.